Nah, itu tadi penjelasan mengenai storyboard dan juga flowchart. Sebelumnya, ada yang ingin ditanyakan dulu nggak anak-anak? Pada geleng-geleng nih, benar nggak ada yang mau ditanyain? Karena ya anak-anak, abis ini kita itu, Ibu akan kasih tugas untuk mengamati dan juga menganalisis contoh dari flowchart. Jadi, boleh nih sebelum itu kalian mungkin masih bingung sama materi yang barusan? Oke, sepertinya belum ada pertanyaan ya. Kalau gitu, seperti yang Ibu bilang barusan, kita sekarang akan bersama-sama menganalisis contoh-contoh dari flowchart supaya kalian lebih paham lagi nih sama materinya, jadi nggak teori aja. Nah, oke. Sebelumnya, kelompoknya mau bikin sendiri atau dipilih nih sama Ibu? Boleh dipilih aja sama Ibu. Oke, kalau gitu dipilihin aja ya. Berarti Ibu bakal bagi ke dalam 2 kelompok. Sesuai absen aja, kelompok 1 itu ada Angelin sama Tiara. Dan kelompok 2-nya berarti ada Salma sama Rere. Sepakat ya? Atau ada yang keberatan? Oke, kalau gitu kelompoknya udah dibentuk. Sekarang Ibu mau menjelaskan teknis dari diskusi yang akan kalian kerjakan. Jadi, anak-anak, Ibu sudah upload di Google Classroom. Ada 2 contoh flowchart. Nah, kalian bisa buka ya Classroom-nya. Jadi, nanti silahkan kalian amati dan analisis dari contoh tersebut. Terdapat simbol apa saja dan fungsinya juga untuk apa. Dan juga kalian analisis dan jabarkan alur flowchart-nya seperti apa. Nanti kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Gitu ya anak-anak. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Bu, berarti kita bikin PPT ya? Ya, betul Regina. Jadi hasilnya nanti kalian jadiin PPT dan nanti kalian presentasikan. Atau dari PPT mau dibuat jadi PDF juga biar lebih gampang, boleh ya? Baik, Bu, makasih. Ya, sama-sama Regina. Untuk modul lengkapnya dan contoh flowchart-nya sudah Ibu upload semua di Classroom. Nah, kalian perhatikan di situ gambarnya Ibu kasih nomor ya, nomor 1 dan nomor 2. Nah, kalian diskusikan sesuai dengan nomor kelompok kalian yang tadi dibuat. Mengerti ya? Mengerti, Bu. Oke, langsung aja untuk waktunya Ibu kasih 30 menit. Cukup nggak anak-anak? Kalian analisis satu contoh ya per kelompok 30 menit. Gampang lah ya anak-anak, bisa lah. Oke. Oke, kalau gitu sekarang boleh dimulai dari sekarang, kalian diskusikan dan nanti hasil diskusinya boleh kalian masukin ke PPT. Aman ya anak-anak atau ada yang terkendala nggak? Angel sama Tiara tadi kelompok 1 ya, gimana? Lancar? Lancar, Ibu. Oke, Regina sama Salma, gimana nih? Aman? Aman, Bu. Oke, kalau masih ada yang dibingungin, boleh langsung ditanyain aja ya anak-anak. Oke, udah 30 menit. Gimana nih, Ibu mau bertanya dulu. Kelompok 1 udah siap? Siap, Bu. Oke, udah siap. Kalau kelompok 2 gimana? Udah siap? Siap, Ibu. Oke, kalau udah pada siap dua-duanya, kita langsung aja ya mempresentasikan hasil dari analisis kalian. Boleh dimulai dari kelompok 1. Baik, izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang berisikan Angelin Kristama dan saya Tiara Regina akan menjelaskan
hasil analisis dari flowchart yang telah diberikan oleh Ibu tadi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman rekan saya. Nah, jadi untuk contoh ini alurnya dimulai dari start, terus berlanjut ke proses tahap 1. Dari proses 1 ini nanti bakal muncul proses pilihan di mana jika memilih pilihan 2, prosesnya akan kembali ke awal. Sedangkan jika memilih pilihan 1, maka akan masuk ke proses selanjutnya yaitu proses A. Nah, kemudian dari proses A ini akan terus berlanjut ke tahap-tahap selanjutnya sampai proses berakhir atau end. Lalu slide berikutnya, ini ada terminator simbol. Terminator simbol itu untuk memulai dan mengakhiri suatu proses. Lalu ada decision simbol berfungsi untuk menyatakan proses berdasarkan kondisi. Yang ketiga, processing simbol berfungsi menunjukkan proses yang dilakukan oleh komputer. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah bagus ya. Cuman tadi Ibu lihat kayaknya masih kurang nih yang processing simbolnya, harusnya ke bagian yang bentuknya kotak, bukan yang bulat. Kalau yang bulat itu namanya konektor simbol. Nah, simbol itu untuk keluar masuk atau penyambungan proses dari lembar atau halaman yang sama ya. Jadi kayaknya sedikit kesalahan, tapi nggak apa-apa. Oke. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Boleh, silakan kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 dengan anggota Salma Fatia dan Regina Aura Wahyuni. Nah, dilanjut, ini kami akan menjelaskan mengenai pendaftaran anggota perpustakaan. Dimulai dari mulai itu termasuk terminator simbol, kemudian formulir pendaftaran itu termasuk manual operation, selanjutnya ke formulir pendaftaran hingga ke mengentri formulir pendaftaran itu termasuk manual input. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi terminator simbol ini kan untuk memulai dan mengakhiri suatu proses atau kegiatan. Kalau manual operation ini, dia untuk menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Dan setelah manual, ini kan ada manual input. Nah, manual input ini untuk pemasukan data, jadi pemasukan data manual dengan online keyboard. Selanjutnya ada dokumen simbol. Nah, dokumen simbol ini berfungsi untuk menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas ataupun output yang dicetak kertas. Nah, yang selanjutnya ada decision symbol. Nah, decision symbol ini berfungsi untuk menyatakan pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Baik, mungkin dari kelompok 2, sekian dari saya. Oke, sip. Udah lengkap ya dari analisis simbol-simbolnya. Cuman Ibu mau nanya nih, kayaknya alurnya belum dijelasin ya, Salma. Boleh dijelasin sedikit alurnya kayak gimana? Kan dilakukan proses cetak kartu anggota untuk pesertanya. Mungkin itu Bu alurnya. Oke, baik. Boleh di stop share ya, Salma. Terima kasih untuk kelompok 2. Nah, terima kasih untuk kelompok 2 dan juga kelompok 1 yang sudah sama-sama menganalisis dan menampilkan hasilnya. Nah, kalau langsung ketemu contoh gini, bisa lebih kebayang lagi ya anak-anak untuk penerapannya flowchart itu kayak gimana. Oke, tadi kalian udah bagus dalam menganalisis alur dan juga simbol-simbol yang ada. Nah, tapi Ibu lihat dari dua kelompok ini, ada satu simbol nih yang terlewat. Ayo, ada yang tahu anak-anak simbol apa? Nah, ini basic banget nih kalau di flowchart. Kalau nggak ada simbol ini tuh, kita nggak bisa tahu alur flowchart-nya itu dari mana, terus menuju kemana. Nah, yuk, Ibu kasih clue tuh tadi. Ada yang bisa menjawab? Oke, boleh Angel?
coba jawab ya, Bu. Itu Ya, boleh, simbol silakan. tanda panahnya bukan? Nah, betul Angel. Jadi tadi kalian lupa menyebutkan ada simbol tanda panah. Nah, ini basic ya. Kalau di flowchart nggak ada tanda panahnya, kita nggak bisa tahu nih alurnya dari mana terus mau ke mana. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kalian membuat flowchart, jangan sampai kelupaan ya simbol tanda panahnya ini, karena simbol ini yang menunjukkan flow atau alur dari flowchart atau sistem yang kalian buat. Seperti itu ya anak-anak.